Oke, guys. Oh my god. Tadi pas sejam lalu kurang lebih ya. Gue udah ninggalin usia 30-an dan udah mulai masuk usia that big 40. Jadi gue hari ini udah resmi berusia 40. Oh my god. Gimana sih rasanya jadi 40? Oh my god, gue tuh ngerasa kayak gini loh, apa namanya? Gue diberkati sama Tuhan gitu usia sampai 40. Aduh, Tuhan udah kasih gue anugerah dan nikmat banyak banget gitu, di samping ya cara hidup gue yang mungkin sedikit serampangan dari zaman gue SMA gitu, yang ya harusnya mungkin nyawa gue harusnya udah dicabut dari kemarin-kemarin, tapi Tuhan masih kasih gue hidup. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, untuk vlog pertama gue di usia gue yang sekarang, gue mau bahas apa ya? Oh ya, gue mau bahas itu. Kira-kira hal-hal yang seharusnya yang merupakan mitos yang gue percaya sebagai kebenaran di usia remaja dan 20-an. Oke, kita lihat satu-satu ya. Number one. Ini ada hubungannya dengan asmara ya. Eh, Selalu ada satu orang yang Tuhan takdirkan ke kamu gitu. That one person, that specific person. Selalu ada she's the one. Jadi, oh my god, waktu SMA gue nemu kayak cewek dan I felt, oh my god, racing butterflies that waktu gue ketemu dia, dan gue pikir she's the one. Nggak, it doesn't work that way. Nggak. The one itu apa ya? Tuhan itu nggak nunjukin satu spesifik perempuan yang jadi jodoh lo gitu. But Tuhan itu basically dia punya daftar banyak ya, dan dengan berbagai skenario dan probabilitas. Let's say maybe lo kalau sekolah di sini jodoh lo kayak gini, lo bandel jodoh lo kayak gitu, lo kerja kayak gitu atau jodoh lo seperti ini. Jadi Tuhan punya daftar list. Jadi ya nanti yang bakalan jadi the one ya udah lo kayak gimana, dan ya, dan gimana lo usaha, dan gimana lo kondisi lo dan untuk ngedapetin si the one itu. That's one untuk masalah girl, untuk masalah cewek. And next thing is, oh ya, kalau zaman gue dulu, zaman saya usia 20-an gitu, gue dibilang gini sama let's say teman-teman, kerabat, dan mereka bilang gini, "Lu cepet-cepet nikah lo, ntar jadi bujang lapuk. Tuh lo makin tua makin gak laku." Hello? Gue makin tua asal lo tahu aja ya. Eh, ya gue gak ngerasainnya kayak gitu-gitu. Yang gue rasain adalah justru gue tuh lebih mudah ngegaet lawan jenis di usia sekarang, di usia let's say 30-an plus gitu. Dari ketimbang gue usia SMA, usia 20-an gitu. Because why? Because value dari pria itu dibentuk dan harus diperjuangkan. Sedangkan value dari perempuan itu diberikan oleh alam semesta, diberikan dari lahir ya, udah dia dapat cantik ya, dan udah dari lahir udah cantik dan sebagainya, dan dengan segala kelebihan udah kenapa dikit udah banyak yang langsung wush nolongin gitu. Sedangkan cowok, oh my god, dari muda harus struggling ya. Mungkin baru dapat anak udah di usia ya 40 plus lah gitu. Alright, what next? Oh, makin tua lo makin apa ya? Tambah apa ya? Ya masih berhubungan sama tadi sih. Lo nanti tambah peot, tambah ini. Well, gimana ya? Eh gue sih bukannya apa ya, tapi saat ini gue lebih ngerasa lebih fit, lebih apa gitu, lebih apa ya, lebih tahu cara ngerawat diri. Well, kuncinya satu aja sih, lo jaga kesehatan lo, jaga rekening lo, sama jaga nama baik lo gitu. Jangan lupa olahraga, banyak minum air putih, dan makan makanan sehat gitu. Oh, dan lo jangan lupa cari diet yang sesuai dengan karakter tubuh lo gitu.
Kalau gue kebetulan karnivor, gue cocok. Kalau lo nggak tahu, mungkin lo cocoknya vegan atau apa, ya lo cari tahu sendiri lah lewat dokter ahli nutrisi gitu ya. What next? Oke, next. Oh, biasanya dari kerabat sih. Biasanya setiap kali uh, gue lebaran gitu kan, pas kumpul-kumpul keluarga biasanya tanyain, mana jodoh lu? Gini, lu harus cepet-cepet nikah. Kalau lu nggak cepet-cepet nikah nanti, umur lu masih udah segini, anak lu, umur lu udah tua, anak lu masih butuh biaya dan sebagainya. Oh, gini. Usia itu ya, usia rezeki itu di tangan Tuhan, dan ada komponen usaha dari kita juga, dan ada komponen keberuntungan juga gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kayak gitu tuh nggak bisa disamaratain ya ke semua orang ya. Ya gue juga nggak tahu sih uh, umur gue sampai berapa gitu, nanti rezeki gue sampai seberapa jauh. Mungkin gue berapa tahun lagi gue jadi tambah sukses, tambah kaya, atau mungkin gini-gini aja. Well, I don't know. Yang jelas ya kayak gitu tuh nggak bisa, ya nggak bisa dijadiin patokan gitu ya. Ya kayak gini, gue ada temen, dia tuh nikahnya di usia yang ideal gitu ya, usia 20-an gitu. But faktanya pas dia baru 2 tahun nikah, yang cowok meninggal, udah ada anak satu lagi. Aduh, kasihan banget bininya tuh. Untungnya bininya kuat gitu, akhirnya ya dia dia ngelakuin ya, jadi agent properti gitu kan, dan sukses ternyata gitu, jalan, dan dia ada bisnis sampingan, dan akhirnya dia ketemu suami lagi gitu. Dan kebetulan calon suaminya waktu itu mau nerima anaknya sebagai anak angkat ya, anak ya gitu, dan dia jadi bapak sambung buat anak itu. Oke, next. Ini enggak banget nih. Ini nasihat yang gue sering dapat dari kecil nih. Biasanya dari orang tua, dari guru dan sebagainya. Katanya, lu kerja, lu banyak duit, nanti cewek datang sendiri. Omong kosong, nggak gitu. It doesn't work that way. Lu kalau masih jomblo saat lo kere, don't susah cewek saat lo kere. Lu udah banyak duit, lu udah kaya raya sama aja. Bahkan ya gue udah berapa kali denger orang yang udah kaya itu udah tajir mampus dan sebagainya tuh, dan dia masih pakai jasa mak comblang lah, masih pakai jasa ahli speed dating dan sebagainya, masih yang pakai kayak gitu-gitu. Well, ya gitulah. Jadi intinya ya, lu kalau susah cewek masih pas masa lo kere ya, lu kaya ya sama aja. Ujung-ujungnya sih jatuh ke gimana skill lo untuk speak sih, untuk ya nge-sweet talkin lawan jenis gitu. Jadi ya biar lo lebih mudah dapat cewek. Oke, next. Apalagi ya? Ini ada kayak gini nih. Waktu zaman, especially ini ada yang gini nih. This important thing. Follow your passion gitu kan, dan rezeki akan mengikuti. Kalau passion lo itu kebetulan komersil dan gampang dipasarkan, banyak peminatnya, yes, you can live. Kalau passion lo itu ternyata kurang peminatnya, misalnya lo punya passion di bidang bahasa apa ya? Bahasa bukannya gue ngerendahin ini ya. Misalnya lo punya passion di bidang bahasa Cornish. Bahasa Cornish itu semacam bahasa daerahnya di salah satu daerah di Inggris gitu. Lo passion di situ. Siapa mau belajar? Coba di. Atau lo Gaelic itu bahasa daerah di Irlandia. Lo passion di situ. Lo mau pasarkan, susah. Oke, jadi ya lebih cocok sih saya rasa follow opportunities but bring your passion with you, okay? Next. Aduh, apa lagi ya? Iya. Lo kalau ngebaikin cewek, lo berusaha keras buat cewek, dia akan tertarik sama lo. Lo kasih dia servis yang itu, servis buat tuh cewek gebetan lo gitu kan. Lo kasih servis terbaik lo itu,
dan dia akan suka sama lo. No, omong kosong. Kalau dia udah nggak tertarik sama lo dari awal, ya enggak, usaha lo tuh sia-sia ke dia gitu. Dan apa ya? Kalau lo tuh dari awal apa ya? Lo nggak bisa bikin semacam ketertarikan dari dia ke lo gitu ya, susah. Lo kerjain apa aja, it's wrong. Next, anak bandel zaman sekolah nih, anak bandel dia nggak bakalan sukses. Aduh, oh my god. Ini gue lihat ya, ada temen gue, teman SMP sih. Dia waktu dulu bandel banget, bully dan sebagainya. Sekarang gue lihat, oh my god, dia punya restoran. Oh my god, sedangkan gue udah kayaknya gue zaman sekolah dulu nice guy, belajar terus, les piano nurut, terus ikutin apa kata guru. Kayaknya gue gini-gini aja. Jadi ujung-ujungnya sih ya yaudah, mitos, it's not real. Next apa lagi ya? Oke, mungkin itu segitu dulu kali ya. Nanti ya ntar berapa hari lagi, mungkin 2 atau 3 hari lagi gue bikin konten lain lagi deh ya. Oke? See you guys on my next video.